Begitu yang aku bilang, kalau aku nggak olahraga tuh kayak kurang refresh gitu otaknya, karena kalau kerja terus kan pasti kita kan kayak bosen. penuh gitu, suntuk gitu kan kadang-kadang gitu. Aku take vokal lagi ini aja gitu. Yes. Akhirnya mendalami juga ya. Karena sebenarnya kan gini ya, gitu ya. Lu kan dari Thailand. Nah, akhirnya mempelajari bahasa Indonesia juga udah sulit. Akhirnya harus mendalami, memberikan rasa itu. di lagu Tapi itu. untungnya alhamdulillah sekarang ini kan bahasa Indonesia aku udah mulai berjalan dengan lancar gitu kan. Udah mulai bisa ngerti lah gitu. Makanya pas mau nyanyi lagu ini kan aku udah bisa masuk ke lagunya, kayak udah bisa kayak oh begini nih, gue tuh kecewa atau gimana gitu, harus bisa ngerasain itu. Sedihnya juga dapet ya. Ya insya Allah ya. Gimana yang pendengarnya, kita tanya pendengar ya. Kalau kita nyanyi sendiri kan kita nggak tahu ya dapat atau kagak gitu. Cuma kita harus nanya pendengarnya, gimana menurut kalian tuh kayak nyampe enggak, yang kalian dengar itu masuk gak gitu, kayak gitu loh. Jadi kita harus tanya pendengar. Kakak udah denger belum? Udah dong. Nah, gimana menurut kakak? Video klipnya ya, di akhirnya kelihatan bahwa ternyata Jirayut sebenarnya nggak joget sama orang itu. Nah makanya aku bilang halu gitu, iya. sendirian. Makanya kan pas ada kan aku udah ke dia, nah dia gini, apaan sih lu kayak gitu. Nah sebenarnya aku tuh pikirnya kita udah pacaran, ternyata belum, cuma haluan aku doang. Nah makanya tuh ini apaan sih orang ini gitu kan, kayak gitu. Wow, seru sekali Sobat RDI ya. Kita ngobrol sama Jirayut di segmen pertama. Cukup panjang. Ya lu ada cukup air cengkok ya. Mentang-mentang sama biduan ya. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Jirayut. Sekarang kita mendengarkan lagu yang apa nih, Indra? Sejak pandangan pertama. Oh iya, ini lagu favorit aku juga masih sih. Di Indo Banget. Radio RDI tempat kamu eksis, masih di Indo Banget. Ada Tommy dan juga Tomci serta Ayu. Jirayut. Hai, berjumpa lagi ya. Tadi kita 1 menit nggak ada, pasti kalian nggak kangen kan? Kok nggak kangen? Kangen dong ya, kangen ya. Ngomongin tentang kangen, Ayut, kalau misalkan kan waktu itu juga sempat nonton kontennya Jirayut di YouTube, lagi balik nih ke Thailand. Ya, YouTube lagi aku. ngeliat renovasi rumah. Kepo. Gila. Kenapa emang? Ini kalau misalkan balik ke rumah, apa yang paling dikangenin dari kalau ke Thailand ya? Iya. Kalau kayaknya kalau balik ke rumah sih yang aku paling utamain, karena aku kan orangnya kayak suka makan ya. Nah, pasti yang aku kangen, pasti yang utamain aku cari itu makanan sih. Karena kan maksudnya di Indonesia ada sih makanan Thailand, cuman nggak komplit gitu kan. Makanya yang aku pulang pertama itu yang aku cari itu makanan. Apapun yang aku mau makan aku beli semuanya jadi penuh gitu. Jadi yang dagang lewat langsung berhenti. Benar. Aku tadi Ayut bilang suka makan, tapi kalau misalkan lihat perutnya nggak ini ya. Masa sih? Bergelombang nih kalau suka makan. Ini Ayut termasuk yang rata ya. Masa sih? Gimana caranya? Olahraga. Olahraga juga campuran ya. Ya. Makan, olahraga, tidur, olahraga. Jadi kayak segitu-gitu aja, nggak naik nggak turun. Ngatur waktunya gimana? Ada manggung ya kan, perform. Habis itu main sama teman-teman. Jarang main malah. Jarang main. Aku lebih ke kayak kalau nggak ada acara, lebih ke sempatin waktu untuk olahraga aku. Karena ya itu aku bilang kalau aku nggak olahraga, otak aku tuh kayak kurang berjalan gitu. Jadi kayak aku harus berolahraga. Tapi hari ini udah olahraga, kemarin olahraga. Pantesan tadi sebelum Jirayut datang olahraganya, otaknya datang duluan. Otaknya jalan tadi. Oh iya kak, iya karena ya begitu yang aku bilang, kalau aku nggak olahraga tuh kayak kurang refresh gitu otaknya. Karena kalau kerja terus kan pasti kita kan kayak penuh gitu, suntuk gitu kan kadang-kadang gitu. Makanya melepaskannya tuh dengan teriak di olahraga aja gitu. Salah satu olahraga yang Ayut jago banget adalah volley ya. Volley sama badminton. Ya kayak biduan ya begini ya. Kayak nyaman dulu ya. Ayo dia gitu. Nggak bisa diem ya kalau ngeliat mic ya. Banyak improv nyanyi ya. Dulu banget kan kayak gini kan. Iya. Tadi sampai mana? Olahraga. Iya. Volley, badminton. Iya. Nah, sekarang ini lagi rame padel. Pernah aku ditawarin padel sih, tapi aku kayak belum paham gak sih, jiwanya tuh belum ada kayak rasa pengen main. Belum klik ke situ. Iya. Karena gak tahu kenapa kayak masih kalau aku ya masih belum ada rasa tertarik gitu. Tapi kalau tanya pengen coba nggak nanti mungkin iya. Cuman kalau untuk saat ini aku masih happy, masih suka dengan olahraga volley, badminton gitu. Kalau untuk padel tuh kan lagi semangat artis kebanyakan pada main ya. Nah, pada orang pada bilang, Ayut kamu masih bisa, masa badminton bisa, masa ini nggak bisa gitu. Saya bilang iya, tapi sekarang ini lagi belum tertarik untuk bermain, Neng, bilang gitu. Jadi ya nanti
aja gitu, jangan dipaksa gitu. Mungkin lebih tertarik tuh investasi ya. Investasi apa? Mungkin lu punya duit beli tanah buat bikin lapangan padel. Oh iya. Lagi rame. Oh iya, aku bikin di mana ya maksudnya kalau itu belum kepikiran. Tapi kalau investasi apa namanya kebun, insya Allah mungkin ya. Di Indonesia apa di sono gitu, karena di Indonesia kan udah bilang warga negara asing tidak boleh mempunyai aset di Indonesia kecuali dia menjadi warga Indonesia atau dia menjadi menikah bersama WNI atau tidak pakai nama milik orang. Tidak mau dong. Oh iya benar. Mau nggak bang? Mau nggak nama abang beli mobil tapi pakai nama orang, mau nggak? Jirayut mau beli aset tapi atas nama Tommy. No. Itu mukanya dia nggak bisa dipercaya. Lumayan. Mukanya nggak bisa dipercaya. Ini ngomong-ngomong soal investasi ya. Hah? Ngomong tadi soal investasi. Ya. Menurut gue musisi itu salah satu investasinya adalah karya. Ya. Nah, saya tadi kan gue tadi kan bilang Kecewa ini salah satu karya terbaru. Betul. Dan tadi kita ngeliat juga di YouTube nih baru sekitar seminggu 1,2 M views. Oh ya, alhamdulillah ya. Cepet loh penonton. Alhamdulillah, kayaknya ini mungkin tercepat ya yang biasanya aku mengeluarkan karya itu kayaknya ini paling nggak tahu ya paling lancar ya kalau aku lihat ya, maksudnya alhamdulillah ya udah seminggu udah 1 juta gitu. Biasanya kan sebulan baru 1 juta ya gitu, karena kan aku kan biduan nanggung ya. Jadi orang nontonnya setengah gitu. Kali ini mungkin mereka juga menunggu lagu klasik dari aku gitu. Nah, makanya berarti cocok nih lagu-lagu klasik, orang seperti orang seneng ya. Berarti selanjutnya akan lagu dangdut klasik. Bisa jadi. Mungkin lagu cepat tapi klasik juga gitu, karena jadi aku maksudnya bisa menunjukkan aku udah bisa jadi biduan seutuhnya gitu loh, menunjukkan kualitas kalau aku tuh bisa nyanyi juga. Tapi jadi kan, biar orang kan nggak pikir kalau aku tuh nggak bisa nyanyi. Kan orang-orang yang baru tahu sekarang kan nggak tahu kalau aku tuh biduan. Kak, tahu nggak aku biduan? Tahu nggak? Tahu ya, udah tahu deh. Oke deh kalau tahu. Tapi karirnya Jirayut di Indonesia tuh benar-benar enggak gitu juga sih. Maksudnya penghargaan loh. Masih dikit sih itu. Iya, tapi alhamdulillah gitu. Maksudnya enggak gampang mau dapat itu, dan juga enggak enggak semuanya ya yang bisa dapat itu. Ya aku udah punya sekitar, alhamdulillah banget, aku bersyukur banget gitu. Tapi udah lama nih enggak dapat nih. Kode keras. Udah lama nih enggak dapat lagi nih. Mudah-mudahan Ainus bikin ini ya, Anugerah Dangdut. Iya, ini dengan radio dong yang bikin. Boleh. Iya. Tapi menurut lo Yud, penghargaan apa yang paling worth it gitu bagi lo? Maksudnya paling tertinggi nih ketika berkarir di Indonesia gitu. Pencapaian apa yang paling tinggi? Menurut aku pencapaian waktu itu aku pertama kali berkarya 2019, dan aku langsung alhamdulillah ya dapat penghargaan penyanyi dangdut pendatang baru terpopuler di pokoknya Indonesia Award lah pokoknya. Award dalam itu aku dapat pertama kali, mana aku baru berkarya 1 tahun langsung dapat. Iya, 2019 dapat langsung dapat. Itu yang maksudnya itu menurut aku penghargaan yang susah gitu, dan maksudnya dan dapat alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang nggak dapat lagi karena saingannya ya maksudnya luar biasa semua ya, penyanyi keren semua. Tapi ya aku selalu tanya masih selalu masuk nominasi. Tapi ya mungkin belum rezeki ya gitu. Ya. Mudah-mudahan si lagu Kecewa ini masuk membawa rezeki ya. Iya gitu. Masuk award, terus tiba-tiba nanti jadi soundtrack film, siapa tahu. Oh bisa sih, bisa. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kita nggak main game sini. Ada games. Oh nanti ada. Saya suka main games tebak-tebak atau apa gitu. Oke, kita bikin habis ini ya. Ditantang kita. Biasanya kan host yang nawarin. Bisa yang nawarin ya. Saya yang request. Terima kasih loh Jirayut ya. Terima kasih memudahkan pekerjaan kita berdua. Gimana ya Jirayutnya? Jangan-jangan kita undang lagi. Tiap hari ya. Kamu di sini ya. Ayo kita sama-sama mendengarkan lagu Kecewa. Jangan kemana-mana. Oke.